Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ibrahim Mahendra dari kelas 11 IPA 2 SMAN 5 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu konstan. Selanjutnya itu ada jenis gerak harmonik sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gerak harmonik sederhana atau GHS linier. Contohnya itu ada penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U. Ada gerak horizontal atau vertikal dari pegas dan sebagainya. Yang kedua itu ada gerak harmonik sederhana atau GHS angular. Contohnya itu ada gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada contoh gerak harmonis sederhana. Yang pertama ada gerak harmonik pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Selanjutnya itu ada gerak harmonis pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan merenggang atau bertambah panjang sejauh delta X. Pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Selanjutnya itu ada aplikasi gerak harmonik sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering bertemu dengan aplikasi dari ayunan maupun pegas. Salah satu contoh yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita adalah pegas pada spring bed. Banyak orang yang menggunakan spring bed dengan tujuan memperoleh kenyamanan saat tidur. Kenyamanan ini diperoleh dari getaran atau gerakan periodik yang berasal dari pegas yang terdapat di dalam spring bed yang dicampur dengan sponge. Prinsip kerja dari spring bed ini adalah apabila terdapat beban, maka pegas akan bergerak naik turun melewati titik setimbangnya, dan dalam waktu tertentu pegas akan berhenti pada posisi atau keadaan semula. Getaran pada pegas spring bed ini hanya bergerak vertikal naik turun. Pegas yang digunakan pada spring bed ini berjenis pegas coil. Getaran yang terjadi pada spring bed ini adalah getaran terendam, di mana spons lah yang menjadi perendamnya. Hal ini yang membuat pegas pada spring bed dalam waktu tertentu akan berhenti atau tidak bergerak terus-menerus. Ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu ada getaran senar gitar. Saat kita memetik senar gitar, senar akan bergetar secara harmonik dengan frekuensi tertentu, tergantung panjang senarnya. Frekuensi ini yang kita kenal dengan sebutan nada. Namun tentu saja senar gitar lama-kelamaan akan berhenti.
Contoh kedua itu ada shock breaker. Shock breaker merupakan gerak osilasi terendam. Artinya, gerak harmonik pada shock breaker dirancang untuk mengecil dan hilang dalam waktu yang cukup cepat. Namun, jika kita hanya melihat dalam jangka waktu sepersekian detik sejak shock breaker mulai bergetar, maka gerakannya akan menyerupai gerak pegas harmonik sederhana. Selanjutnya ada bandul jam. Ini adalah gerak harmonik sederhana yang paling mendekati ideal. Bandul biasanya dipakai pada jam kuno. Bandul pada jam kuno dapat terus berayun dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titi nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, makin tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titi nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala tersebut. Selanjutnya itu ada jam mekanik. Jam yang biasa orang-orang pakai saat ini. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau angular. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.